Kemunculan DJ Ferny Hassan untuk menantang tes DNA ulang awalnya ditanggapi sebagai karma atas kenakalannya di masa lalu. Densu sadar dirinya bukan orang bersih dan sering merajut cinta semalam, namun bukan berarti ia bisa dimanfaatkan untuk kepentingan materi dan popularitas oleh mantan teman kencannya, terlebih sekarang ia sudah memiliki istri. Hal itulah yang membuat Densu auto melaporkan DJ Ferny ke Polda Metro Jaya pasca mantan DJ sensual itu memposting kalimat tantangannya di media sosial. Hanya saja, postingan yang menjadi salah satu bukti pelaporan Densu diduga sempat dihapus oleh DJ Ferny soal DJ berusia 34 tahun itu ingin menghilangkan jejak digital. Benarkah demikian? Bertahun-tahun, 7 tahun dulu ya, sama sekarang udah 10 tahun ya. Itu lu bikin gue susah sekali loh. Gue bilang gue sampai jual apartemen tempat tinggal gue ini. Gue bilang selama 10 tahun saya menangis. Jadi yang merasa kerugian banyak air mata yang terbuang bukan dia aja, bukan dari pihak dia aja. Saya 10 tahun saya menangis, baru 1 tahun ini saya fokus sama diri saya perbaiki diri saya. Dan udah diserahkan kepada kuasa hukum Bapak Sogi dari Muhammad Anwar Associate. Sejauh ini update-nya masih sampai di situ. Perkembangan lebih jauh pastinya kan tim penyelidik dari kepolisian nanti yang akan mengarahkan gitu, apakah perlu bukti, saksi dan lain-lain lebih jauh sebelum ada penetapan apakah tersangka atau tidak. Ketika kemarin ada sebuah laporan ke Kak Ferny, anak sudah mengetahui belum? Anak itu tidak mengetahui, jadi dia bertanya, Mami kenapa ya? Kok aku disuruh pulang duluan? Ya kan? Saya menangis dong. Jadi selama 10 tahun itu saya menangis, 1 tahun ini saya tidak menangis, baru kemarin saya menangis. Karena anak saya dikucilkan sama temennya. Seorang ibu sedang memperjuangkan hak anaknya. Ada yang merasa, ya ayo sama-sama lah kita duduk bersama. Gitu aja. Kalau ditanya berarti ada begini, itu asumsi-asumsi lainnya. Intinya di situ Ferny tidak menyebut siapapun dan ada yang merasa, kan begitu? Ternyata DJ Ferny hanya memindahkan postingannya itu ke dalam arsip akun Instagramnya demi keamanan. Pasalnya, pasca dirinya memposting tantangan kepada Densu untuk melakukan tes DNA ulang, dirinya dibombardir hujatan oleh haters, terlebih penggemar Densu. Mereka kadung menghujat dirinya salah dan Densu yang benar hanya karena pekerjaannya adalah seorang DJ. Lalu benarkah selain ingin melaporkan haters, DJ Ferny juga akan melaporkan balik Densu? Yang paling kuatnya ya dia mungkin ngerasa terpojok dengan netizen. Dia ngerasa dia nggak tahu gimana caranya membela diri, dia nggak tahu solusinya. Akhirnya dia nyenggol ke gua. Kan gua udah bilang dulu, lu merasa terganggu, jangan fitnah gua. Kalau lu nggak fitnah gua dulu, nggak ada ini semuanya. Ya, setelah dikawal oleh pengacara Jeffrey Simatupang yang sukses membela Ferry Irawan dari kasus KDRT melawan Vena Melinda, DJ Ferny berani membalas postingan Densu. Ia optimis postingannya tidak menyudutkan Densu dan pihak rumah sakit. Dalam postingannya, DJ Ferny juga menjelaskan dirinya hanya mengingatkan kesepakatan yang telah mereka buat bahwa tes DNA memang harus dilakukan 2 kali. Di situ kan tesnya cuma anak aku sama dia dan Densu pakai darah, anak aku cuma pakai air liur. Ya. Dan hasilnya mengatakan bahwa dia bukan ayahnya. Iya, dan di situ aku masih bingung ya Bang ya, itu ada angka 15 angka tuh yang sama. Oke dah, kita kalau detail kita nggak ngerti deh. Jadi kesimpulannya kau kurang yakin atas tes DNA yang pertama itu? Jolif sih, dia support sih pasti ya. Cuma kalau kegelisahan hatinya hanya dia sama Tuhan yang tahu ya. Cuma kalau gue lihat kadang-kadang dia malam-malam tuh, dia bisa jam 10 udah tidur. Gue lihat kemarin itu dia sampai jam 2 tuh belum tidur. Mungkin dia jadi banyak pikiran juga gitu. Banyak pikiran itu sering komunikasikan itu ke Bang Denny sendiri ya? Sering sih, dia lebih kayak nge-support dan mau lihat perkembangan masalah ini sejauh mana. Saya jadi kasihan juga sama dia gitu, karena gini loh, gue ini anak bandel, playboy. Gue nikah sama cewek lain. Gak adil gue ngerasa ketika masa lalu gue akhirnya dia ikut nanggung.
Tidak takut dengan tantangan DJ Verni, Densu teriak di akun Instagramnya. Woi, tes DNA kedua jadi enggak? YouTuber yang pernah dijuluki pebasket sombong ini bahkan sudah siap dengan surat perjanjian baru dengan DJ Verni sebelum melakukan tes DNA ulang. Densu menyebut jika hasil tes DNA kedua tetap sama dengan hasil tes DNA pertama, di mana dirinya bukan ayah biologis dari anak yang dilahirkan DJ Verni. Ia berharap DJ Verni bersedia masuk penjara sebagai konsekuensi atas tantangan yang dibuatnya. Densu tak mau memberi ampun DJ Verni lantaran akibat ulah DJ kelahiran Maret 1989 itu, Olivia Alan istrinya mengalami insomnia alias susah tidur lantaran kalut memikirkan tantangan DJ Verni yang juga melibatkan pengacara Hotman Paris sebagai penyandang dana tes DNA kedua. Apakah benar kalau misalnya tes DNA yang pertama itu salah? Dan kalau salah, berarti lembaga itu masalah. Iya dong. Yang kedua, tes DNA yang kedua hasilnya seperti apa? Ayo kita jalankan, tapi kali ini dengan prosedur yang ada hukumnya supaya selesai. Kan namanya kerelaan masing-masing pihak, tidak ada paksaan di sini. Kalau Verni menentukan A, Sana tidak setuju juga nggak bisa karena bukan kewajiban. Ini hak masing-masing. Sana tidak mau juga tidak ada masalah. Kan Kalau aspek percintaan menghasilkan bayi, kalau mau sama mau, dan kemudian melahirkan anak, kalau si cowok tidak mengakui, ya, kalau ada laki yang tidak mengakui, maka pertanyaannya adalah apakah si cowok tersebut bisa nggak dengan proses hukum dipaksa untuk tes DNA untuk membuktikan apakah bayi itu adalah buah cinta dari dia. Jawabannya adalah secara pidana tidak bisa, karena hubungan itu kan mau sama mau. Jadi tidak bisa dengan proses pidana seorang laki dipaksa untuk tes DNA. Secara perdata juga tidak ada prosedur hukumnya. YouTuber dan selebgram Tasya Atasya kembali menjadi sorotan warga plus 62. Kembaran Tasya Farasya ini dituding mau pamer kasih surprise ultah kepada Alawiyah Alatas ibundanya. Lewat postingannya di Instagram, Tasya menulis, habis subuh mau surprise tapi sepertinya kepagian, belum ada yang bangun. Happy birthday mama. Wow, kiriman kiswahnya dateng, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Gitu katanya si Mbak, katanya tadi subuh dateng. Siapa sangka postingan Tasya itu lagi-lagi ditanggapi negatif oleh sebagian netizen. Mereka menyebut Tasya sengaja membuat drama agar namanya kembali menjadi perbincangan. Alih-alih menunjukkan kepeduliannya pada ulang tahun sang mama, reaksi sebagian netizen malah menjadi bumerang baginya. Tasya dituding menjelek-jelekan keluarganya sendiri karena keluarganya tak ada yang bangun ba'da subuh. Pasalnya, Alawiyah Alatas dikenal sebagai pebisnis wanita yang religius. Dalam postingannya di Instagram, ba'da subuh ia selalu membaca istighfar dan doa-doa pelindungan. Padahal aku lagi melek, dari jam 3 juga aku melek. Lagi menunggu sholat, sampai subuh masih melek, sampai jam duha aku masih melek. Padahal kalau naik ke atas aku masih melek. Terima kasih banyak. By the way, ini bajunya cantik-cantik banget. Wow, sangat kepake semuanya ini. Wow, akan kusimpan di tempat yang indah. Thank you, thank you, thank you, thank you. Berbeda dengan Tasya Atasya, surprise yang diberikan Tasya Farasya kepada mamanya sukses bikin netizen terpukau bahkan berhasil mencetak viral. Tasya yang tengah berada di Jepang saat mamanya berulang tahun yang ke-49 pada 24 Agustus lalu memberikan aba-aba melalui video call kepada pasukan drum band yang beraksi di depan rumah mamanya. Bungkusan kotak hitam yang diberikan oleh pasukan drum band itu juga menjadi hadiah ulang tahun yang paling spesial dari putrinya karena berisi cincin berlian yang harganya mencapai puluhan juta.